Halo semuanya, ya pagi ini saya lagi di bengkelnya Pak Otong ya. Karena si mobil tuh langsamnya kekecilan. Jadi kalau pakai AC gitu, RPM-nya drop banget, di bawah banget. Ini sekarang lagi dicek apanya yang harus dibenerin atau dibersihin. Ya udah sambil kita tunggu aja hasilnya gimana. Ini ternyata ini adalah ide up-nya Volvo ya. Seperti ini bentuknya gitu. Saya juga baru tahu. Saya kira kalau ngatur gas tuh tinggal mainin si apa namanya baut buat narik kabel gasnya ya. Ternyata ini ada ide up-nya. Yaudah kita coba lihat, dibersihin aja dulu hasilnya bagaimana. Kenapa ada Pak Otong disebut bengkel Volvo gitu ya, karena dia lebih sering menangani Volvo. Tapi sebenarnya mobil-mobil Eropa juga ada sih yang lain. Di dalam juga ada banyak Volvo ya. Itu Volvo. Itu Volvo. Itu di dalam juga Volvo tuh, wagon. Gitu. Walaupun sebenarnya semua jenis mobil ada ya, cuman lebih banyak, lebih sering mobil Eropa lah dan Volvo gitu spesifiknya. Bagi yang mau tahu tempatnya ada di mana, dia Pak Otong itu ada di Pasar Ranca Bolang. Masuk gitu dari depan ada jalan. Dia paling belakang sebelum masjid. Ya udah, ini sambil kita tungguin si idle up-nya dibersihkan dan disetting begitu. Mobil gua sehat lagi sama Pak Otongnya langsung tuh. Emang hebat Pak Otong nih benar Nah sekarang power steering masih mau dicobain muter? Udah? Pulang ke kanan kamu. Oh. Dia power steeringnya bunyi dari kemarin. Langsung diliatin sama Pak Otong nih. Pulang ke kanan. Selang apa? Pulang tekan porteri. Dan ini selang tekan, ini selang tabung, ini selang pengisian, dia selang tekan. Itunya yang kemungkinan nggak enakin teh. Bocor, porteri. Gitu, jadi selalu ada 3. Kayaknya ini selang tekanannya yang nggak enakin, yang bocor. Ya, mobil udah beres, idle up udah bener, lagi diem, gasnya udah bagus, gak banyak turun-turun lagi. Semoga aja dia benar dan awet. Gitu ya mobil kalau ditanganin sama orang yang emang udah ngurusin mobil yang sama beberapa kali tuh, dia lebih mudah untuk mendiagnosa kerusakan sebuah mobil gitu. Nah untuk kasus ini si 960 ini Pak Otong udah banyak lah ketemu mobil kayak gini, jadi ya baru datang juga cerita bahwa misalnya RPM-nya drop, kayaknya idle up, langsung udah tahu harus diapain, dibersihin, terus di setting potensionya di sana gitu. Jadi mobil langsung beres, nggak sampai sejam beres gitu. Nah terus untuk biayanya juga Pak Otong tergolong oke lah ya, nggak yang mahal banget, masih murah lah. Nah gitu. Terus ya kalau vlog saya sekarang cuman hanya bahas ini aja. Jadi permasalahan intinya adalah tadi malam saya mogok waktu lagi pakai AC, lagi pakai lampu. Nah terus pas saya mau starter lagi,
pas lagi mogok tuh di macet gitu ya. Nah pas mau starter lagi mobilnya nggak mau karena voltasenya kurang. Voltasenya tuh cuma di 11, sekian lah. Saya pertamanya mikir, wah alternator saya kena nih, mobil nggak ngisi nih gitu. Tapi memang sepanjang jalan tuh mobil RPM-nya drop banget. Nah jadi kemungkinan dari situ si alternator nggak keisi, karena kalau lagi diem, kalau lagi lampu merah tuh kerasa banget lah mobil tuh, kalau bahasa kitanya begidik lah, geter-geter gitu, kayak kurang gas gitu. Nah waktu lagi macet, puncaknya waktu lagi macet, saya ngerem berhenti kan, posisi D, AC nyala, lampu nyala, mobil kekurangan listrik, jadilah dia mati. Susah juga, ini nggak mau nyala. Nah udah akhirnya saya ke pinggir, didorong tuh. Setelah ke pinggir langsung telepon Pak Otong dan bilang bahwa idle up saya rusak, kayaknya harus disetting lah gitu. Itu mobil di jumper sekali langsung nyala sebenarnya. Nah setelah di jumper nyala, pulang, udah tuh tadi pagi nyalain gampang. Terus ya pokoknya nggak ketemu susah-susah nyala lagi lah gitu. Nah terus ya udah tadi pagi langsung janjian sama Pak Otong. Terus yang terjadi itu yang tadi, mobil dibersihin idle up, setting potensio, RPM udah bener, pakai AC udah nggak ngedrop gitu. Ya semoga aja sekarang udah aman ya, maksudnya nggak ada lagi tuh getaran-getaran tidak perlu karena RPM drop gitu, atau saya harus ngegas, nahan gas supaya RPM-nya nggak drop gitu. Ya sekian konten saya kali ini. Terima kasih buat para subscriber dan penonton yang udah mau nonton video saya, karena lumayan juga ya bikin semangat buat nyari konten selanjutnya. Maksudnya kayak apa lagi yang bisa saya bantu infoin ke para penonton sekalian gitu, ke teman-teman sekalian. Kayak sekarang saya mengalami itu ya, saya bisa share itu, jadi saya ceritain apa yang saya bisa ceritakan gitu. Sebenarnya kalau semakin banyak konten kayak begitu berarti mobil saya banyak PR-nya ya. Jadi saya berharap konten-konten selanjutnya udah bukan sharing soal ada masalah apa, tapi lebih sharing ke perawatan aja, atau enggak kendala-kendala apa yang biasa terjadi gitu di mobil Volvo aja, atau di mobil lainnya lah. Kayak kemarin saya cerita ganti lampu mobil Innova, terus saya kemarin cerita lagi soal Corolla Twin Cam yang lagi mau dicat gitu. Nah saya lebih prefer cerita yang gitu ya, bukan yang rusak gitu. Ya segitu aja kontennya. Terima kasih buat para penonton, terus sama sehat selalu ya. Kemarin lagi zamannya pada sakit tuh, Bandung juga kalau malam lagi dingin gitu. Ya udah, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih.